Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Sahabat kuliner sekalian, tema yang berkaitan dengan ekonomi syariah kita kali ini yaitu bagaimana proteksi berkah sejak dini dengan asuransi syariah. Tema ini menarik karena di sini proteksi sejak dini yang berkaitan dengan asuransi syariah, yaitu bagaimana nasabah atau umat Islam dianjurkan untuk berasuransi. Makna asuransi yaitu dalam Islam adalah berbagi secara tolong-menolong. Proteksi sebagai wujud daripada pengakuan diri, mengikatkan diri pada suatu lembaga yang digunakan untuk mengatasi masalah-masalah dan kesulitan di masalah yang akan datang, yang disebut dengan keamanan diri, keamanan pribadi yang dibayarkan secara angsuran yang disebut dengan premi. Sebetulnya bukan masalah preminya, berapa besar preminya dalam asuransi syariah yang ditekankan, tapi dana tolong menolongnya. Di sini dalam asuransi syariah yang ditekankan adalah dana daripada premi yang dibayarkan, yang dikelola berupa akadnya, yaitu akad tijaroh dan akad tabarruj. Akad tijaroh itu digunakan untuk komersil, untuk mendapatkan keuntungan bagi nasabahnya. Sementara akad tabarruj atau dalam arti bahwa itu adalah tolong menolong. Akad tabarruj yang dikumpulkan dalam bentuk dana bersama itu akan digunakan dalam menolong sesama anggota daripada asuransi itu. Bila terjadi klaim di masa yang akan datang, bila terjadi musibah, bila terjadi masalah, maka masalah satu orang itu akan diatasi oleh berbagai orang. Siapa orang itu? Orang itu adalah anggota dari asuransi. Dan dana tabarruj itu bisa diambil kemudian, karena itu cuma wujud daripada proteksi, wujud daripada pengikatan, wujud daripada penjaminan daripada keamanan diri kita. Tema yang berkaitan dengan Ramadan kali ini, dalam bulan yang penuh hikmah ini, sahabat kuliner sekalian, yaitu bagaimana Ramadan mengantarkan manusia menjadi fitrah. Kaitan dengan masalah proteksi dan masalah asuransi, kita sebagai manusia, kita bisa menyebut diri kita di Ramadan ini adalah manusia yang termuliakan, karena di Ramadan ini banyak penuh berkah dan kita dididik untuk menjadi fitrah, manusia yang sesungguhnya, manusia yang terlahir kembali dengan wujud kesadaran yang lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya atau dari bulan-bulan sebelumnya. Kenapa? Karena di sini unsur proteksi itu lebih diutamakan. Bagaimana unsur proteksi ini? Seperti kata Allah, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak kujadikan jin dan manusia selain untuk menyembahku. Makna yang menarik di sini, bagaimana Allah menginginkan manusia itu, hambanya, umat Rasulullah Muhammad SAW, untuk memproteksi dirinya sedini mungkin. Kita mudah saja menyebut bahwa kita sudah memproteksi diri kita, menyerahkan, makna proteksi itu menyerahkan keamanan kita pada Allah. Bentuk penyerahan kita bagaimana? Bentuk dana tolong menolong kita bagaimana? Selama ini kita cuma mengerti, memahami dan mendogma diri kita, mendogma pikiran kita bahwa kita sudah memproteksi diri kita dengan bersedekah. Bersedekah berarti ketika kita memberikan sesuatu, maka kita akan dibalas dengan sesuatu oleh Allah.
Dan kita mengerti balasan Allah itu bermacam-macam, dan kita yakin bahwa itu kebaikan. Tapi pertanyaan di sini, apa yang sudah kita proteksi? Apa yang sudah kita jaminkan kepada Allah? Bentuk penjaminan diri kita kepada Allah, seperti kita katakan, la haula wala quwata illa billahi aliyil azim. Saya menjaminkan diri saya, ya Allah, bahwa saya hamba yang hina, dengan bentuk la haula wala quwata illa billahi aliyil azim. Tidak daya upaya saya, tidak daya upaya kami sebagai hamba Allah untuk memproteksi diri, karena kami tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Bahkan bernapas pun kami tidak tahu apa yang akan terjadi. Kami akan cuma menjalani kehidupan kami. Kami cuma menjalani apa yang sudah seharusnya Allah berikan kepada kami. Ya, pemaknaan itu memang benar. Tapi kadang itu cuma lip service bagi Allah. Allah tidak butuh, Allah tidak minta itu. Kita harusnya memproteksi diri kita sendiri. Seperti pernah diriwayatkan dalam hadis Rasulullah, dalam salah satu hadis mengatakan, ketika sahabat datang ke Masjid Nabawi, ketika datang ke Masjid Rasulullah, dia membawa unta. Rasulullah mengatakan bahwa ikatkan unta itu. Dia bilang, biarlah, ini kan tanah Allah, ini kan bumi Allah. Tapi Rasulullah bilang, ikatkan dia, ikatkan unta itu maksudnya. Kenapa? Dari situ kita tidak tahu apakah ketika kita sholat, ketika sahabat itu sholat, unta itu berjalan kemana-mana, atau unta itu akan di tempat. Karena tidak ada yang tahu apa yang terjadi kemudian. Nah, makna proteksi Rasulullah saja yang begitu dipercaya Allah, yang kata-katanya begitu dipercaya umat, menyuruh umatnya untuk memproteksi untanya di masjid yang sudah dijamin kebaikannya, keamanannya. Dari peristiwa antara Rasul dan sahabatnya, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa proteksi itu penting terkait dengan asuransi. Bukan bicara bahwa kita harus berasuransi di sini, bukan. Tapi yang ditekankan adalah proteksi. Kita mengatakan la haula wala quwata illa billahi aliyil azim. Aku serahkan diriku, aku serahkan hidupku, aku jaminkan ya Allah kepadamu. Tapi proteksi yang bagaimana? Allah tidak minta, tapi kita yang berusaha. Yang selama ini yang terjadi adalah kita berusaha meminta Allah menyesuaikan dengan keinginan kita. Dengan doa-doa kita selalu kita meminta, ya Allah, semoga aku sholat ini akan dibalas dengan kebaikan. Aku bersedekah, Allah akan membalas dengan beribu-ribu kali lipat. Janji Allah, ya janji Allah. Tapi bentuk dari pemahaman proteksi itu bagaimana? Cobalah sekarang kita berusaha untuk berjalan sesuai kehendak Allah, tanpa meminta, tanpa bersyarat, tanpa berkondisi. Kita berdoa, kita melakukan segala sesuatunya kepada Allah. Kita berbuat tanpa minta balasan dari Allah, dan itu Allah akan membalasnya. Karena apa? Kita yakin bukan cuma la haula wala quwata illa billah itu cuma di mulut, tapi juga di hati, di pikiran. Kita bebaskan diri kita meminta sholat tanpa harus bahwa 5 waktu itu balasannya ini. Ketika kita bersedekah balasannya ini. Ketika kita memberi balasannya ini. Ketika berwakaf balasannya ini. Makna proteksi dalam hal Ramadan yang fitrah ini, sahabat kuliner sekalian, bahwa fitrah itu penyerahan diri. Bagaimana Allah akan memberikan kita sebagai manusia yang terlahir kembali dengan wujud yang lebih baik kalau kita masih meminta, mengukur berapa premi yang akan kita berikan ketika kita masuk kepada suatu perserikatan asuransi. Berapa uang pertanggungjawaban yang akan kita dapatkan ketika kita masuk dengan premi sekian?
untuk menjaminkan diri kita, entah itu asuransi pendidikan, entah itu asuransi multiguna, entah itu asuransi apa. Sama seperti kita menjalankan ibadah Ramadan, ibadah puasa, kita selalu berasa bahwa Allah akan membalas kita. Sama seperti kita juga menjalankan sedekah, bahwa Allah akan memberi kita. Cobalah kita sekarang ini, saya menasihati diri saya sendiri, dan saya juga memberikan makna ini kepada, kebetulan ini adalah acara kuliner kita semua, memahami makna sesungguhnya bahwa kita membebaskan diri, memberikan proteksi kita dalam bentuk kita yakin bahwa kalimat la haula wala quwata illa billah, aku hamba yang hina ya Allah, betul-betul di hadapan Allah. Makna itu yang harus ditekankan, yang harus juga dimaknai sesungguhnya. Dalam kesempatan ini, mari kita bermuhasabah diri, mengenal diri kita, mengenal diri kita. Siapa Tuhan kita yang sebetulnya? Siapa yang proteksi kita? Kita mengenal Allah. Allah itu dalam bentuk yang mana? Allah itu maha sempurna, memiliki segalanya. Tidak usah diminta lagi dan tidak usah diukur lagi berapa Dia akan memberi. Karena kita tidak tahu doa mana yang akan terjawab, harapan apa yang akan terkabulkan, niat mana yang akan diluruskan oleh Allah. Kita hanya berbuat dengan muhasabah diri ini di Ramadan yang paling mulia ini, di bulan yang paling suci ini. Marilah kita sama-sama, saya dan kita semua sahabat kuliner di sini, untuk memahami penghambaan kita kepada Allah itu dalam wujud yang memberi tanpa meminta. Itu tuh akan lebih baik, akan lebih bermakna, akan lebih ikhlas. Makna ikhlas di sini akan lebih lapang perasaan kita, tanpa harus meminta balas. Ya Allah, tolong berikanlah saya ini. Mohon. Doa kita selalu seperti itu. Tapi bagaimana wujud Islam yang sesungguhnya? Makna umat yang sesungguhnya adalah bagaimana kita betul-betul memproteksikan diri kita kepada Allah lewat ucapan la haula wala quwata illa billahi al-'aliyyil azim, bukan cuma di mulut tapi juga di hati, di pikiran, di semua anggota tubuh kita. Kita serahkan karena kita tidak tahu apa yang terjadi setelah ini. Dalam tarikan napas kita tidak tahu apa yang terjadi. Kita selalu ribut dengan reschedule. Kita selalu sibuk dengan target-target. Sementara Allah memberi kita banyak sekali, kata Allah, bahwa nikmat mana yang engkau ingkari? Nikmat mana yang sudah kuberikan yang engkau ingkari? Karena kita selalu kecewa ketika doa kita tidak terkabul. Kita selalu muram ketika keinginan kita tidak terpenuhi, target kita tidak tercapai. Ada post power syndrome di diri kita. Ada kondisi yang dimana kita merasa kecewa ketika keinginan, kehendak, dan doa kita belum diijabah oleh Allah. Di sini kembali lagi yang kita tekankan bahwa proteksi kita sudah sampai mana ke Allah. Penyerahan diri kita sudah sebatas apa? Marilah kita dalam kesempatan ini saling merenung, sedikit cuma mengoreksi diri kita, sedikit bagian dari apa yang telah diberikan oleh Allah seluas ini untuk kita syukuri. Syukuri benar-benar bahwa inilah kehendak sebagai hamba, kita menyerahkan diri benar-benar, bukan cuma sehari, 2 hari, sebulan, 2 bulan, tetapi seluruhnya, bahwa kita penyerahan diri kita tanpa batas ke Allah. Biarlah Allah berkehendak sendiri. Kita tidak usah sibuk dengan proteksi diri, tapi penyerahan diri kita adalah proteksi kita kepada Allah. Pengikatan diri kita kepada Allah dalam ikatan dana tabaruk. Tabaruk kita bahwa ketika kita memberikan, biar Allah yang akan membalasnya. Menolong diri kita dari keterpurukan, menolong diri kita dari ketidaksadaran menjadi hamba Allah yang berbakti. Karena makna mulia itu luas sekali maknanya.
Apakah benar kita manusia yang dimuliakan, yang diterima doa-doanya, yang diterima harapannya? Kita tidak tahu, tapi kita berusaha untuk mengucapkan la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim dengan sesungguhnya, dengan kesadaran bahwa di dalam alam sadar kita dan di luar alam sadar kita, bahwa kita menyerahkan sepenuhnya. Biarlah Allah yang berbuat untuk kita, biarlah Allah yang berkehendak. Karena kita bicara, kita sadar bahwa kehendak kita ditentukan oleh Allah. Kita berbuat tapi Allah menentukan. Tapi selalu di belakangnya selalu kita minta, ya Allah, kita selalu pakai syarat, pakai kondisi. Ya Allah tolong, ya Allah, ya Allah mohon, ya Allah, ya Allah semoga. Karena itu muhasabah diri saya dan diri kita semua, bahwa hilangkan kata-kata itu. Benar-benar refleksi, memberikan jiwa kita, memberikan pikiran kita, memberikan hati kita hanya untuk Allah. Demikianlah, semoga uraian kecil ini memberi makna dari Ramadan yang luas ini, menggugah kesadaran kita walaupun tidak terbuka. Tapi makna ini adalah ibadah sebagai manusia bermanfaat, paling tidak bermanfaat bagi kita sendiri, bermanfaat dari pribadi kita sendiri, bahwa kita merasa bersyukur. Sekecil apapun rasa syukur itu harus disyukuri dengan sebenar-benarnya, bahwa kata bismillah, bahwa itu adalah proteksi, meyakini bahwa Allah itu ada, bahwa itu Maha Pengasih dan Penyayang. Itu sampai ke hati, itu sampai ke pikiran, dan itu sampai ke hati. Demikianlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.